ketenangan. Masya Allah. Dan juga rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka duduk kita hari ini, yakinlah bahwa duduk kita di masjid ini, di Masjid Baitur Rahman ini, duduk kita di majelis ilmu ini akan bertambah ketenangan, akan bertambah kebaikan, dan akan bertambah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa kita ketika masuk masjid, Allahumma aftah li abwaba rahmatik, ya Allah, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Maka ada satu kebaikan yang ini tidak sembarang didapatkan, kita datang ke sembarang tempat, tapi khusus kita akan dapat dengan keberkahan kita masuk masjidnya Allah. Maka semakin kita sering masuk ke masjidnya Allah, kita membaca doa Allahumma aftah li abwaba rahmatik, ya Allah, bukakan, datangkan pintu rahmatmu kepadaku ya Allah, berikan kepadaku ya Allah rahmatmu ya Allah. Maka ketika kita datang masuk masjidnya Allah, tenang karena ada rahmat Allah. Kita duduk di masjid, semoga Allah memberikan kita rahmat dan ketenangan dalam hidup ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau ditanya kita hari ini sebetulnya apa yang mahal? Kira-kira apa, Bu? Apa yang mahal, Bu, kira-kira sekarang? Cabai, sembako, sehat, oh ya. Terus apa lagi? Yuk, yang di sini apa kira-kira yang mahal? Jajanan kata anak-anaknya ya, atau biaya kuliah sekolah, macam-macam ya, tergantung posisi kita hari ini. Tapi ternyata ada yang lebih mahal dari semuanya. Apa itu? No, yang pertama yang paling mahal adalah keimanan. Apa? Keimanan ini lebih berharga dari apapun, hadirin. Betul? Iman ini lebih berharga dari rumah mewah. Iman ini bahkan lebih berharga dari semua apapun yang tersaji di dunia ini. Masya Allah. Karena iman adalah cahaya. Orang yang tidak ada iman hidupnya gelap. Betul? Betul tidak, Bu? Maka kita beruntung Allah titipkan iman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, biar kita lebih kuat iman sore hari ini, tadi sudah baca Al-Fatihah sudah, sekarang coba kita baca ayat Al-Quran yang lain sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا sama-sama واعف عنا واعف عنا. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu pada kami yang membaca Quran ini, ya Allah. Turunkan rahmat-Mu, ya Allah, pada kami membaca Al-Quran ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, turunkan rahmat-Mu pada kami yang membaca Al-Quran ini, ya Allah. Hidupkan hati kami dengan cahaya Al-Quran, cahaya petunjuk-Mu, ya Allah. Bukakan rahmat Quran untuk kami, datangkan rahmat Quran pada kami, ya Allah. Turunkan rahmat-Mu pada kami membaca Al-Quran, ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baca zikir petang yang sedikit. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Kita baca doa kesehatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Turunkan rahmat-Mu di sore hari yang penuh dengan berkah ini ya Allah. Siapapun yang ikut menghadiri ya Allah kegiatan zikrullah, kegiatan majelis ini ya Allah, berikanlah kepada kami ketenangan, kedamaian ya Allah. Turunkan rahmat-Mu pada majelis kami ya Allah. Turunkan rahmat-Mu pada kami ya Allah, yang bertasbih, bertahmid, bertahlil, memuji keagungan dan kebesaran-Mu ya Allah. La ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Allah. Wallahu akbar. Letakkan tangan di dada kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Rasakan di dada kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Astaghfirullah. Ampuni kami yang datang ya Allah. Kami yang datang ke sini banyak salahnya. Ampun ya Allah. Ampuni kami yang masih banyak salahnya ini ya Allah. Kami yang masih banyak salah ini mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami yang masih banyak salahnya ini ya Rabb. Ampuni kami yang masih banyak salahnya ini ya Allah. Rabbal baraya. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullah. Ampuni kami ya Rabb. Astaghfirullah. Ampuni kami ya Allah. Minal hata. Hidup di dunia sebentar saja, sekadar mampir, sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup selamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal hataya. Rabbal baraya.
minal khataya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita hidup. Dengan kalimat ini nanti kita tutup usia dengan husnul khotimah. Semoga Allah bimbing kita meraih husnul khotimah. Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah, 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 Allah. Semua angkat tangan ke atas, semua angkat tangan ke atas. Pegang orang sebelah kanannya. Bilang sama dia, ya Allah, semoga orang ini Engkau jaga dalam iman, dalam sabar. Amin. Masya Allah, amin Allahumma. Baik hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah. Kita hari ini ingin membahas tentang topik yang sering menerpa diri kita. Nama hal yang sering menerpa itu disebut gelisah. Apa bun? Gelisah. Siapa di sini yang tidak pernah gelisah? Semua pernah, betul? Pernah. Gelisah itu sebenarnya hadir, ya, dititipkan Allah datang kepada kita. Tujuannya sebetulnya sederhana. Saat kita gelisah, saat kita nggak nyaman, saat kita hatinya terusik, saat hatinya tidak enjoy, biasanya kita banyak yang kembali minta tolong dengan Allah. Benar tidak, Bu? Tapi saat orang diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, bahagia, duit masuk galau lancar, ya, nak shopping apa bayi pacar, nak midang kemana bayi pacar, biasanya banyak nggak orang lalai? Banyak, betul. Bahkan ya, kalau lagi banyak nikmat, kadang lupa sholat, lupa ibadah, lupa dengan majelis ilmu. Nah, tapi ternyata hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, kurang lebih sore ini Ustadz mengklasifikasinya, mungkin nanti ada penambahan ya kalau Bunda
ayahanda, abang, kakak, adik-adik mengaji di tempat yang lain, mungkin akan banyak juga sebetulnya. Hari ini ingin coba kita bedah, ternyata setidaknya yang sering menerpa dan menjadi pemicu gelisah itu datang setidaknya 5 hal. Berapa? 5 hal ya. Apa saja pemicu hati ini gelisah, tidak tenang? Yang pertama ya, yang paling ya menghilangkan benteng ya. Karena kadang kalau benteng ini ada biasanya enggak gelisah. Yang pertama penyebab hati gelisah itu karena lemahnya iman. Lemahnya iman. Jadi mohon maaf lahir batin, kalau kita nih gelisah, ya gelisahnya enggak peraturan, kesal kalau. Dengan pasangan kesal, dengan anak kesal, dengan kawan kesal. Dikit-dikit caknya wong lain ini bawa masalah, berarti ini tandanya lemah iman. Lemah iman ini segalanya jadi tak lemak datang. Maka oleh karena itu ini yang pertama ya, yang paling menjadi pemicu besar ya. Yang paling pemicu besar pasti lagi lemah iman. Lemah iman. Nah, yang kedua apa? Penyebab hati gelisah itu yang kedua, terlalu banyak dosa atau maksiat. Dosa atau maksiat. Kok bisa Ustadz dosa dan maksiat ini ternyata menjadi penyebab dan pemicu hati gelisah? Karena orang yang bikin dosa biasanya habisnya nyesel, benar. Ya. Coba seandainya ada orang ya, mohon maaf, baru aja misalnya nampar anaknya, biasanya bawaannya apa? Gelisah, ya Allah, nyesal. Akhirnya ketika dia nyesal, hatinya jadi gelisah. Nah maka dosa itu bikin hati gelisah. Makanya hati-hati ya, tidaklah datang kesulitan pada seorang manusia kecuali pemicunya itu pasti ada dosa atau keburukan yang dilakukan. Nah, kenapa? Karena memang begitu. Nah, salah satunya mungkin bisa kita tadabburi dulu ya. Silakan abang, kakak, ibu-ibu juga boleh, adik, kakak. Kita buka surat keempat, surat An-Nisa namanya, ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yaksib itsman fa innama yaksibuhu ala nafsi wa kana Allahu aliman hakima. Ketemu? Surat An-Nisa ayat 111. Siapa yang ketemu boleh bacakan artinya? Bang Ari, ada mic-nya Bang Ari? Ada? Ya. Siapa yang sudah ketemu An-Nisa ayat 111? Boleh Bunda bacakan artinya yang sudah ketemu? Ya. Ya, silakan Bun. Ya, boleh. Masya Allah. Benar kan? Berarti kalau orang ngerjakan satu dosa, maka seperti dia tuh nggawekan kesulitan untuk hidup dia. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, tiba-tiba hidupnya gelisah, kok cak sulit, evaluasi. Jangan-jangan beberapa waktu yang lalu kita baru saja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah datang ujian, kesulitan itu kecuali ada pemicunya berarti. Betul? Makanya tangan ini jangan mudah nunjuk orang lain. Tangan jangan mudah nunjuk orang lain, tapi tunjuk diri sendiri. Kita ini mohon maaf,
pandai banget kalau nunjuk orang lain. Ini salah kau ya, salah kau penyebabnya. Dasar anak bermasalah, dasar laki kurang baik, dasar bini kurang baik. Kau ini pegawai yang gak benar. Betul tidak hadirin? Betul tidak hadirin? Banyak orang begitu cepatnya tangannya nunjuk orang lain, tapi lupa menunjuk dirinya sendiri. Makanya kalau kita sudah kenal Al-Quran nih, telunjuk, hati-hati nunjuk orang. Lebih baik tunjuk diri dulu. Tunjuk diri baca istighfar. Ya Allah, apa salahku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Salah aku ya Allah, ini salahku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Aku yang salah ya Allah, aku pengen ditolong ya Allah, aku pengen benar. Begitu dia ya. Nah itu yang kedua, terlalu banyak dosa akhirnya datang gelisah. Yang ketiga, orang yang bisa terjangkit hati ataupun hidup yang gelisah gara-gara yang ketiga, biasanya apa penyebabnya? Kurang bersyukur. Hidup ngukur nikmat orang lain. Kalau orang hidup ngukur orang lain, kira-kira gimana Bu? Gak bahagia, betul? Gelisah. Dulu pas pengantin baru, pengantin lain sudah dititipi anak, dia geli. Kenapa? Kurang syukur. Kurang syukur. Ngukur nikmat orang lain. Oh lemak ya, pengantin itu baru 2 bulan sudah dititipi kehamilan. Oh lemak ya, ini baru nikah sudah hasilnya positif, Masya Allah. Tapi dia tidak melihat orang yang di bawahnya. Misalnya mohon maaf, sebelah sana masih ada jomblo belum tahu siapa pasangan. Sebelah sana jomblonya sudah umur 30 belum datang. Sebelah sini bahkan sudah 40 belum dapat jodoh. Ya, tapi banyak orang tidak melihat ke bawah, malah melihat ke atas. Soal dunia banyak-banyaklah lihat ke bawah, tapi soal akhirat banyak-banyak lihat ke atas. Contohnya apa? Akhirat, oh Masya Allah ya, rajin sedekah dia, rajin bangun masjid ya, Masya Allah. Ya Allah, ghibthah itu boleh pada 2 hal ya. Ghibthah itu boleh pada 2 hal. Satu, pada orang yang punya harta, tapi harta itu disedekahkannya di jalan Allah, berinfak. Kita boleh iri, oh ya Allah, boleh iri. Yang dibolehkan itu 2 hal. Yang kedua, orang yang dikaruniakan ilmu Al-Quran ataupun ilmu agama, diamalkannya, didakwahkannya, disebarkannya. Pokoknya intinya yang kedua nih, orang yang punya ilmu Al-Quran, dibacanya Quran, dihafalkannya, diamalkannya, dipraktekannya, disebarkannya ilmu agama. Kita iri pada 2 orang ini. Satu, ahli sedekah, punya harta tapi ahli sedekah. Yang kedua, ahli ilmu tapi dia mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Masya Allah ya Bunda ya. Itu ghibthah, iri yang diperbolehkan. Selain itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Ustadz, jadi gimana Pak Ustadz tentang anak? Anak, mohon maaf, betul ada akhiratnya, tapi itu belum termasuk yang iri yang diperbolehkan. Iri yang diperbolehkan tadi apa Bu? Satu, punya harta, sedekahkan. Yang kedua, punya ilmu Al-Quran, diamalkan, didakwahkan, praktek ya. Kalau anak kalau belum dititipin gimana? Jangan iri, sabar. Dan bisa juga dengan cara yang lain, tidak mesti dari rahim sendiri, bisa dari rahim orang lain. Namanya ngurus anak ya yatim. Betul hadirin? Maka jangan pernah putus asa. Ustadz, tapi kan dia nggak dapat nanti amal jariah, doa yang soleh. Kata siapa? Kan anak yatim bisa. Betul? Kata ulama nggak mesti anak dari rahim,
Bisa anak yatim diurus. Yang penting dia dijadikan anak yang soleh dan soleha. Makanya kita nih kalau berislam, Masya Allah ya, jadi terbuka wawasan. Insya Allah. Kalau kita mengaji, paham ilmu, Masya Allah ya. Bahkan ilmu Islam ini Masya Allah detail ya. Dari bangun tidur sampai tidur selamanya di dunia ada semua. Kalau kita belum tahu, kita tanya dengan yang belajar. Ustadz kalau belum tahu, Ustadz belajar terus. Sampai sekarang bahkan Ustadz Reno enggak berhenti belajar. Lagi kuliah juga ini. Mohon doanya mudah-mudahan segera lulus S3 kan. Doakan Bu ya, mudah-mudahan bisa selesai doktornya. Apakah ketika selesai doktor berhenti belajar? Enggak. Masih belajar Quran, bahasa Arab ya. Bahkan ini belajar tahsin lagi misalnya. Pokoknya enggak berhenti. Tidak pernah berhenti ya. Saya belajar tahsin sekarang ya, belajar ngulang lagi. Enggak apa-apa, saya sadar ya, ilmu Allah ini ya, saya butuh ilmu Allah, maka saya belajar. Bunda, kenapa datang? Karena kita sadar kita butuh ilmu Allah. Jadi lillahi ta'ala. Makanya Ustaz mau berapapun yang datang kita bahas. Karena kenapa? Kita tidak pernah tahu Bunda. Bunda ternyata jumlah kita mungkin tidak sebanyak ketika Ustaz tablik akbar. Tapi kita tidak tahu. Jangan-jangan amalan yang dicintai Allah itu datangnya Bunda di Sabtu ini, Bunda pulang, Bunda beramal, Bunda baca Quran, ya. Bapak begitu juga, abang juga, kakak-kakak, adik-adik juga. Sepulang dari sini semangat. Itu yang mungkin akan mendatangkan pertolongan Allah. Masya Allah, betul? Ya, jadi pemicu orang tak tenang, hidup gelisah. Yang ketiga apa? Kurang bersyukur. Yang keempat, membatasi sabarnya. Membatasi apa? Sabar. Padahal sabar itu tidak ada batas. Kenapa orang gelisah? Pasti kurang sabar. Kurang sabar. Pengen cepat, cepat ya. Yang sakit pengen cepat sembuh. Yang miskin pengen cepat kaya. Yang belum punya anak pengen cepat. Yang lakinya belum rajin ibadah pengen lakinya cepat rajin. Yang anaknya masih bermasalah pengen anaknya jadi anak yang pengen cepat-cepat. Nih mohon maaf, sabar itu bukan hanya saat apa kata ulama, bukan hanya saat tertimpa musibah. Sabar juga perlu dalam ketaatan. Dalam apa? Ketaatan. Sabar nih penting dalam ketaatan. Makanya kita sholat harus sabar. Kalau nggak sabar pasti ngebut, ngeng. Sholat kayak pemotor, Ada tidak hadirin? Sholat gaya pembalap. Maka jangan sampai sholat gaya pembalap. Sholat gaya pembalap itu sholat yang tidak khusyuk, sholat yang ngejar cepat, sholat yang kepengen apa? Cepat ketemu, salam selesai. Tapi kalau orang sholatnya tenang, khusyuk, baru takbir Allahu Akbar, dia menyadari bahwa hidupnya adalah untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia sadar dan tunduk bahwa apapun yang dia lakukan adalah untuk Allah. Orang yang salat khusyuk ini membayangkan apa? Dia disaksikan Allah. Maka orang yang khusyuk merasa disaksikan Allah tidak mau dia cepat-cepat, karena dia tahu Allah menyaksikannya. Saat dia mengatakan bahkan alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dalam hadis qudsi Allah menjawab, hambaku memujiku. Dia merasakan disaksikan Allah, bahkan dengan bekal ilmunya dia merasa Allah menjawab Al-Fatihahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dijawab apa oleh Allah? Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku menyanjungku, dan seterusnya. Maka bagaimana kita melatihnya agar kita menjadi orang yang sholat khusyuk?
Tentu ini bagian waktu proses. Mulai dari bacaan sholat kita artikan, kemudian apa setiap gerakan kita maknai ketundukan dengan Allah. Bahkan sholat itu kita jadikan apa? Pintu berjumpa dengan Allah setiap waktu-waktu sholat. Makanya orang sholat ketika dia menemukan puncaknya iman, dia akan damai, tenang. Selepas sholat plong. Kenapa? Karena dia sudah melapor pada Rabbnya. Subuh dia laporan seharian tadi ngapain aja dan besok mau ngapain aja. Ketemu zuhur, lapor, curhat. Ya Allah, tadi waktu duha sampai zuhur aku begini, ya Allah tolong aku. Ketemu asar, curhat lagi, ya Allah. Dari habis zuhur sampai asar, bisnisku belum ketemu titiknya, ya Allah. Anakku masih bermasalah, curhat ya Allah, bantu ya Allah, please ya Allah. Ketemu lagi maghrib, ya Allah udah sore ya Allah. Bantu datang rezeki ya Allah, bantu kepahaman agama ya Allah. Ketemu Isya, ya Allah bentar lagi mau rehat fisik ini, istirahatkan tidurku dengan nyaman. Curhat lagi waktu sholat, semua minta dengan Allah, semua laporan dengan Allah saat sholat. Maka orang beriman itu bahagianya saat sholat. Orang beriman itu bahagianya ketemu waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang dia ketika dengar azan, alhamdulillah. Tapi bagi orang yang gak punya iman, la isya pula, la zuhur pula, belum selesai, aduh la asar. Berarti imannya bermasalah. Ya, itu termasuk. Jadi yang keempat ini banyak orang membatasi sabar. Maka hati-hati, sabar itu bukan saat terima musibah saja, tapi sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, apa pemicu hati yang gelisah? Karena terlalu sering mengeluh. Hujan, ngeluh. Panas, ngeluh. Belum makan, ngeluh. Kawan ingkar janji, digibahin orang, ngeluh. Pasangan gak ngasih duit, ngeluh. Berutu. What is berutu? Mengeluh. What is berutu? You know berutu? Berutu is mengeluh. Ya, jemu mana kamu Bu berutu ya? Nah, jadi itu ya. Jadi setidaknya yang kelima ini suka mengeluh atau berutuan. Nah, itu. Makanya orang kalau suka merepet, ciri hatinya gelisah. Betul hadirin? Maka ya, aduh Ustaz, saya seperti tersadarkan, alhamdulillah. Jadi kalau kita lagi gelisah, cek berapa jam ke belakang, ada enggak aku ngeluh, ada enggak aku enggak sabaran, ada enggak aku kurang bersyukur, ada enggak aku banyak dosa, ada enggak aku lemah iman. Sekarang sebelum kita balik, mau kita biarkan gelisah ini atau kita obati? Obati, Masya Allah. Kalau mau obat gelisah, ya, yang pertama catat baik-baik, banyak-banyak zikrullah, banyak-banyak zikir. Astagfirullah, astagfirullah, Allah, Allah, subhanallah. Kata Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya, orang beriman itu kalau dia apa? Banyak mengingat Allah. Orang beriman banyak ingat Allah. Jadi kalau orang lemah iman berarti segera banyak-banyak ingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati jadi tenang. Makanya
ketika kita nggak ada gawe, zikir aja lah, itu gawe yang paling berharga nih. Gawe yang paling berharga itu adalah zikir. Ya. Tapi orang Palembang katanya banyak apa Bu? Banyak gawe. Orang Palembang banyak apa? Tapi aneh, orang banyak gawe kok banyak yang stres, banyak yang pusing. Kenapa? Karena gawenya nggak zikir mungkin. Makanya konsep kita, kata ulama, bekerja yang paling bagus itu adalah bekerja yang itu ibadah. Ngajar ibadah, jadi dokter ibadah, ngojek itu ibadah. Apalagi? Buka usaha ibadah, jadi karyawan ibadah. Ajarin pada anak-anak yang masih usia produktif. Jadikan pekerjaan sebagai ibadah. Akhirnya hidup jadi berkah. Yang kedua, selain zikrullah apa? Banyak baca Quran. Nah, ini kata-kata hikmah bagus nih. Kalau mau dicatat boleh. Ya. Ibnu Mas'ud, seorang ahli Al-Quran sekaligus sahabat Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud pernah bernasihat, kalau perasaan tidak tentram, jiwa gelisah, pekerjaan jadi terasa kusut menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Yang pertama, kata Ibnu Mas'ud, tempat orang yang membaca Quran. Engkau baca Quran atau engkau cuman mendengarkan bacaan Quran dengan baik. Yang kedua, engkau pergi ke majelis ilmu yang mengingatkan hatimu kepada Allah. Dan tempat yang ketiga, kata Ibnu Mas'ud, engkau cari waktu dan tempat yang sunyi. Di sana engkau berkhalwat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Bunda? 3 tempat. 1, tempat yang mana orang baca Quran, engkau baca Quran atau cuma engkau dengarkan bacaan Quran dengan baik. Yang kedua, pergi ke majelis ilmu. Yang apa? Yang di sana mengingatkan hatimu kepada Allah. Atau yang ketiga, engkau cari tempat sunyi. Tempat sunyi, waktu sunyi, kamu berhalwat, berdua-duaan dengan Allah. Makanya Bunda nih, mohon maaf ya, Bunda kalau berdoa bergetar dak badannya? Hatinya bergetar dak? Kalau enggak bergetar, mintalah kepada Allah agar hati kita diganti. Serius. Kenapa? Karena hati kita sudah mati. Coba. Makanya usahakan kalau kita berdoa tuh fokus, ya Allah. Allah. Ya Allah. Maka minta dengan Allah itu betul-betul hatinya dihidupkan. Bunda, ya betul, doa pakai naskah Arab atau bahkan Quran itu penting betul. Karena kenapa? Derajatnya sangat mulia, apalagi doa-doa Quran. Tapi please, doa Quran itu dijiwai. Minimal kita tahu artinya. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan injo aku ya Allah, keluarga yang baik, pasangan yang baik, anak-anak yang menjejukkan mata, jadikan aku pemimpin yang baik. Doa apa lagi misalnya? Rabbi habli minas salihin, ya Allah, injo aku ya Allah anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, beri aku anak yang soleh. Begitu dia Bunda. Halo, siap berdoa? Siap berdoa? Siap ya. Terus apa lagi selain baca Quran? Yang ketiga, baca doa ya. Banyak berdoa supaya hidup kita tenang. Bunda, kapan kita merasakan kedekatan banget dengan Allah itu? Tahu nggak kapan? Halo, tahu tidak? Kapan saat kita tuh terasa begitu dekat dengan Allah? Saat apa? Saat berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, dan seterusnya ya. Al-Baqarah 186. Kalau hambaku bertanya tentangku, duhai Muhammad, katakanlah aku dekat, siapa yang minta aku kabulin. Maka kapan saat kita lagi dekat-dekat dengan Allah? Saat kita berdoa. Terus apalagi?
supaya obat gelisah, banyak-banyak ngucap alhamdulillah dan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, baca ngaji petang ini, dengar materinya, alhamdulillah. Terus yang selanjutnya yang kelima apa? Banyak-banyak sholat sunnah sebagai ibadah tambahan. Karena saat kita sholat kita berdialog dengan Allah. Terus apa lagi Bun? Yang keenam, kuatkan sabar. Nah sabarnya diperkuat dalam ketaatan, dalam keimanan, lagi dapat ujian musibah. Yang terakhir, silaturahim dengan ahli ilmu dan ibadah. Dalam hal ini harus punya guru ya. Jadi kalau Sanjo ke tempat ustadz atau ustazah, ngobrol minta solusi ya, atau minimal ustadz gitu ya. Cak kemarin Bun, halo kemarin ada seorang ibu, dia tuh punya anak 4. Ustadz, kok saya itu nggak nyaman ya dengan anak saya. Anak saya ini ada salah satu anak saya yang perempuan Ustadz, itu tuh nuntut supaya nanti bapak tuh tergantung dihisap. Suaminya kan meninggal sudah lebih dari berapa ya, lebih dari setengah tahun. Anaknya yang kedua ini nyuruh cepet-cepet bagi warisan. Ibu, nah inilah penting ilmu. Ibunya kurang nyaman, seakan-akan dalam persepsinya anak ini cak ngusir dari rumah lah, cak ngambil hartanya. Coba ketika dia dialog dengan ustadz, apa yang terjadi? Terbuka hati ibu, terbuka wawasan. Oh iya ustadz, betul bu beruntung ada anak yang dia itu sudah semangat untuk mengamalkan ilmu Allah. Cuman anak mungkin belum sampai puncaknya ilmunya, adabnya mungkin masih. Beruntung bunda, bilang ya. Oh ya Ustadz, aku nih cak terusir, aku kan nak nikmati hartaku tat, aku kan pegawai dari dulu. Nah makanya bunda, anak juga harus kita pahamkan. Jadi bukan tiba-tiba bagi warisan, bukan bu, halo bunda, ketika suami meninggal itu tidak cepet-cepet bagi warisan. Pertama pasti lunasi dulu hutang kalau ada. Yang kedua tidak cepet-cepet bagi warisan, tidak. Yang kedua dibagi dulu, hartanya dibagi dulu. Dibagi sama siapa? Dengan istri. Kalau istrinya tipe yang bekerja dan sama-sama punya tabungan, beda ya. Gini, kan ada suami yang bekerja dewean. Maka kalau suami yang bekerja dewean, maka itu full bagi harta suami berdasarkan syariat Islam. Istri jatahnya 1/8 kalau punya anak-anak ya. Tapi bagi istri, ini mohon maaf, kan ada istri itu yang mungkin dia jualan online, jualan warung, pegawai juga. Maka harta itu dibagi dulu, saya bilang ke si ibu. Oh gitu, iya. Kira-kira banyak duit ibu apa duit almarhum suami? Banyak saya tat. Ibu potong dulu. Sampai saya bilang, oh berarti ibu punya harta 60%. 40% punya bapak. Nah 40% punya bapak ini, ibu ada jatah lagi baru dibagi ke anak. Wah begitu, bener bu, begini saya bilang. Berarti ketika ada ilmu, akhirnya apa? Ibunya jadi, dadanya jadilah lapang, hidupnya jadi tenang. Coba kalau ditahan, nggak nanya sama ustadz, nggak dialog, kira-kira betah nggak ketemu anak bu? Betah nggak ketemu anak? Nggak betah. Ditelepon anak nyaman nggak? Nggak nyaman. Ngapa? Merasa anak diusir di rumah, merasa anak ngambil. Padahal ya jatah ibu ada, saya bilang. Jatah ibu memang ada. Apalagi ibunya lebih banyak duitnya, punya ibu. Begitu dia ya. Begitu bunda ya. Oke, itu saja, itu tadi cuman sekadar selingan aja yang tentang waris tadi. Agar apa? Pentingnya kita duduk ke majelis ilmu ya. Terima kasih. Mungkin Bang Ari mic-nya bisa dikasihkan kalau ada yang mau bertanya sebelum Ustadz tutup. Barangkali ada mau yang curhat ataupun pertanyaan. Ada yang mau tanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Muhtar
Masya Allah. Kecamatan Sako, Masya Allah. Kelurahan Sukamaju, Ustadz. Izin mau bertanya, Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa sholat dengan khusyuk? Salat dengan khusyuk ya. Masalah. Itu saja? Cukup? Iya, Ustadz. Bentar saja. Ya, tadi sekilas Ustadz sudah men-sharingkan sedikit apa yang Ustadz yakini dari guru-guru. Sebenarnya ini lebih tepatnya para ulama yang mengajarkan kepada kita. Kiat sholat khusyuk itu yang pertama pastinya diilmui. Jadi sholatnya diilmui, bacaannya lah yang benar seperti apa, artinya seperti apa, maknanya seperti apa ya. Ketika kita sujud apa yang kita rasakan itu dipelajari. Nah, yang kedua, ikhtiarkan datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Bahkan kita tuh usahakan menyambut waktu sholat. Apa orang tanda menyambut waktu sholat? Wudhu dijaga. Wudhunya dijaga. Wudhunya disempurnakan. Ya, ibu bapak, abang kakak, adik-adik, kakak ayu, wudhunya dijaga. Ketika BAB ataupun kencing atau kentut segera wudhu lagi. Ini salah satu datangkan sholat khusyuk nih. Bahkan ketika kita berwudhu ya, kita rasakan saat wudhu itu kan berguguran kata Nabi dosa-dosa kita. Apa yang dilihat kita berharap diampuni oleh Allah. Kalau salah telinga begitu itu semua. Ya, yang pertama ilmui tentang sholatnya, yang kedua datang tepat waktu. Yang ketiga, yang ketiga apa Ustaz? Yang ketiga, bayangkan jangan-jangan ini adalah sholat yang terakhir. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti seorang ibu di Aceh ya, kalau nggak salah, yang digali oleh anaknya. Anaknya kepengen melihat ibunya, ternyata ibunya meninggal dalam keadaan bersujud pakai mukena dengan sempurna, wajahnya bersinar, masya Allah. Membayangkan ini adalah sholat yang terakhir. Yang keempat apa Ustaz? Bagi laki-laki ya, sholat berjamaah di masjid. Bagi bunda-bunda, Ustaz boleh nggak ilmu ini pakai? Boleh ya. Dalilnya ada ya, boleh. Wanita boleh berjamaah di masjid dengan catatan apa? Tidak menimbulkan fitnah dan tempatnya ada mihrabnya tertutup begitu dia ya, itu boleh ya. Nah tapi kalau wanita sholat di bilik kamar juga udah setara pahalanya seperti orang berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Itu 4 kiatnya ya. Baik, ada lagi? Berarti Ustadz, kalau kita kan mencoba untuk khusyuk, tapi kadang terlintas kita masih ada tentang duniawi, itu berarti belum khusyuk ya Ustadz? Ya jadi begini, itu namanya bisikan setan. Jadi gimana ya, kita baca fokus lagi bacaan Qur'annya atau baca ta'awuz ya, boleh. Jadi ketika kita ada segera fokuskan lagi. Ketika ingat langsung istighfar, astagfirullah. Boleh. Yang enggak boleh itu ngomong selain ingat Allah, itu yang enggak boleh. Kalau baca istighfar boleh. Baca ta'awuz boleh ya, begitu. Ayah, ada lagi? Jauh dari Sako ya, insyaallah datang terus ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Ya. Bunda siapa tadi namanya? Ya, sudah masuk grup belum? Oh belum, ya catat Ustaz Ari masukin ke grup. Ya, nanti dikirim ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Talim Al-Mukhtar. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, saya ingin bertanya tentang bagaimana untuk menjadikan anak itu soleh dan supaya dia sholatnya rajin. Padahal saya sudah berusaha setiap waktu sholat sudah saya bangunkan atau disuruh sholat. Tapi kalau di luar rumah ya mungkin kita tidak bisa dikontrol anaknya. Nah, saya minta tolong bagaimana caranya biar dia selalu ingat apa yang kita sampaikan dan ingat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Khadijah. Ibu Khadijah, Masya Allah, satu nama. WA. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Apalagi zaman sekarang banyak orang tua tuh terusik karena apa? Karena anak sudah dinasehati berulang kali tapi belum galak sholat. Betul ya Bu ya? Nah begini Bunda, satu, prasangka baik dengan Allah caranya, bahwa Allah menitipkan anak ini adalah peluang kita dapat anak yang soleh dan soleha. Yang kedua Bunda, ini peluang amal soleh untuk Bunda yang bisa kita lakukan setiap waktu. Nah, ya. Jadi Bunda, kalau dia belum galak sholat, justru ini berarti pahala kita akan tambah banyak. Kenapa? Karena kita akan ngingetin dia terus sholat. Saat kita ngingetin dia, dapat pahala nggak kita? Dapat, begitu dia ya. Nah itu jadi semangat buat kita agar kita apa? Agar kita mengingatkan anak tanpa stop, tanpa berhenti. Ya, mati dulu Sarari. Mic ya, terus. Bisa matikannya? Ah ya. Yang mana yang bunyi? Jadi gimana kiatnya Ustaz? Doakan. Salah satu doanya di Quran, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Doakan, sebutkan nama anak kita dengan Allah Bu di sepertiga malam. Doakan terus ya. Yang penting kita jangan berhenti mendoakan dan jangan pernah kita berhenti nasihati dia. Ustadz, dia bahkan sudah berkeluarga, udah punya menantu aku. Kalau ketemu ingati WA. Nah jangan lupa. Tapi ingat Bun ya, zaman sekarang nih anak cari terus ide-ide gimana cara menasihatinya dengan pas. Ketika dia mungkin terusik, gelisah, stop dulu sebentar. Doakan, nanti beberapa waktu kemudian baru ingatkan lagi. Jangan sampai dia merasa terganggu. Nah itu juga butuh ilmu polanya untuk mengingatkan ya. Selain itu apalagi Ustaz? Datangkan ke komunitas anak-anak muda ya. Nah kita ada insya Allah Bunda rencana acara untuk anak-anak muda itu hari Ahad tanggal 18. Hari Minggu, hari Ahad tanggal 18 itu untuk anak-anak muda di Palembang, targetnya 500 sampai 1000 anak muda di sini. Nanti boleh kalau yang punya anak-anak muda SMP, SMA, kuliah tanggal 18 naik ya. Anak-anak nanti boleh datang ya. Anak-anak tanggal 18 hari Minggu depan di sini 500 anak muda insya Allah. Mudah-mudahan dikabulkan Allah datang. Temanya tentang Gen Z, tentang anak-anak muda. Temanya tentang karir, bahkan tentang rezeki, bahkan tentang jodoh ya. Nanti silakan kirim ya anak-anaknya ya. Oke, itu saja. Tak ada lagi, cukup? Ada pertanyaan lagi? Oh ya ada, nenek satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Khadijah, pengurus Panti Asuhan Jami'ah Sholihin, akan bertanya. Waktu dulu saya ini mengingun anak yatim piatu ya. Dari umur 3 tahun. Masya Allah. Sampai anak itu kuliah. Masya Allah. Kuliah tingkat 5 meninggal. Kata saya itu tidak ada keluarganya. Selama ini tak pernah datang keluarganya. Setelah dia meninggal datang keluarganya. Jadi karena itu anak itu kecelakaan. Jadi diurus dasa harjanya. Timbullah dasa harja itu 50 juta. Lantas kita mengurus buku tabungan. Dia mengurus namanya itu ATM apa ya? Yang ini lagi. Jadi kapan ini dikasih orang buku itu kita lihat terus duit itu tidak metu-metu.
kapan polisi ngundang lah diambil keluarganya dengan ATM. Jadi kita ini dibuyani. Jadi hukumnya bagaimana itu, Ustaz? Satu. Dan kedua, kita nih banyak cobaan mendiri panti inilah 25. Yang pertama tadi kita dibohongi berarti. Dibohongi. Jadi duitnya di siapa sekarang? Diambil oleh keluarganya. Oh. Kita Dulu dia nggak ngakui. dia dulu tidak mengakui dia kalau anak itu ada orang tuanya. Kami sangka orang itu yatim piatu. Kami ini jujur baik. Semestinya ngurus jasa harja itu nama saya, tapi ibunya datang, ibu kandungnya nama dia. Jadi ngurus ke buku itu tadi nama dia. Tapi kita nih jangan jujur. Polisi itu ngurusnya janji itu tidak ditunggunya. Janji dia 15 juta, kami 15 juta. Ngenjuk polisi itu 20. Lantas duit itu diambilnya galau. Kita ini dibuyani, dibohongi. Kita dapat buku, dia dapat ATM. Alangkah pintar dia ada. Ya. Tapi mudah-mudahan tak berkah duit itu. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau Ibu Khadijah ikhlas, tak apa-apa. Iya. Ambillah. Kita Oke, satu. siap. Mungkin Dan- kita jawab yang Siko ini dulu. Nah. Nanti satunya kita jawab lagi ya. Iya. Biar nggak lupa. Baik, berarti Allah menitipkan ujian keikhlasan. Ujian apa, Bun? Keikhlasan. Nah, silakan kalau ada yang mau berinfak ya. Semoga berkah. Jadi ujian keikhlasan ini Bunda, Nenek, berarti datang kepada pihak panti asuhan. Jadi kita diuji dengan keikhlasan dan kita diuji dengan musibah ditipu. Nah, ditipu ya. Kalau kita ditipu berarti kita orang baik atau orang buruk? Orang baik. Makanya kita tolong mic-nya dimatikan. Nah, kalau kita ditipu berarti kita orang baik. Yang nipu berarti kita nih orang baik. Makanya kita ditipu orang. Betul? Nah, maka Nek, prasangka baik saja dengan Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhlaskan. Dan jangan mendoakan doa hartanya mungkin tidak barokah, jangan ya. Kenapa? Karena bisa jadi rezeki itu memang dari Allah untuk dia. Jadi kita doakan yang baik. Jadi gini Bunda ya, sejahat apapun orang dengan kita, kalau bisa jangan doakan kejahatan pada orang lain. Kenapa? Rugi dong, yang benar aja. Rugi dong, yang benar aja. Rugi dong. Jadi doa apa? Doakan dia dapat hidayah, kembali ke jalan Allah. Dan ya Allah ganti rezeki panti asuhan kami lebih banyak lagi. Begitu dia ya. Nah, itu Nak ya, mudah-mudahan nanti lapang. Nanti insya Allah pertanyaan berikutnya ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah, mari kita tutup dengan doa dan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ustadz berikan waktu 2 menit, semuanya menyebutkan hajatnya masing-masing ya. Kita awali Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan semuanya mengangkat tangan. Sebelum Ustadz yang pimpin doanya, semua yang punya hajat silakan ucapkan hajatnya masing-masing. Yakini doa ini dikabulkan Allah, bahkan diaminkan para malaikat, amin. Doakan orang tua kita masing-masing, mertua kita, adik kandung kita, kakak kandung kita, pasangan kita, anak-anak kita satu persatu. Doakan juga guru-guru kita. Bila berkenan tolong hadiahkan doa buat Ustadz Reno, Bunda, Ayahanda, adik-adik. Doakan, silakan hadiahkan doa rahasia untuk saya. Doakan ya Allah semoga Ustadz Reno sehat misalnya, rezekinya lancar. Ustadz lagi cari tanah, kepengen bangun pesantren, sekolah, panti asuhan, doain. Ustadz juga lagi ada hajat, kepengen umroh haji, mudah-mudahan dimudahkan. Lagi ikut audisi aksi Indosiar, doain.
Dan doakan keluarga kami sakinah, orang tua kami juga Allah. Ustadz didatangkan tim-tim dakwah yang baik, binaan-binaan yang baik, jamaah-jamaah yang baik, amin. Donatur-donatur yang baik, amin. Dan kita doakan juga orang-orang baik yang membersamai majelis kita, masjid kita juga yang berwakaf sedekah, dan juga yang hari ini memberikan kita makanan. Ini ada makanan, doakan juga membawa berkah, amin ya Allah. Doakan juga orang yang ada di kiri kanan kita, silakan yang ngajak kita, terutama yang mengajak kita datang, ya Allah jaga dia, ya Allah sehatkan dia, keluarganya, ya Allah, amin. Wali jami'il muslimin wal muslimat, kita doakan saudara-saudara kita di Aceh yang masih berjuang pulih, yang tertimpa longsor, banjir, ya Allah. Dan saudara-saudara kita di Palestina semoga merdeka, ya Allah, amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Istajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma in haza ikbalu laylika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfir li. Allahumma innaka ta'lamu anna hazil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik fawasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa diha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiyya bima'rifatik wa amin sa'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Ya Allah, berkahi majelis kami, ya Allah, pulangkan jamaah kami bertemu dengan keluarga yang baik, rezeki yang baik, hidup yang lebih baik, dan mudahkan kami datang ke pengajian kami berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu bina wa minkum. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi insyaallah Sabtu depan, ya. Nanti kalau ada perubahan waktu, Ustadz akan infokan di grup, insya Allah. Kalau yang dari Sako biasanya taklimnya rutin hari apa, Bun? Kalau di sana Jumat jam 2 ya. Oh berarti kalau Kamis kosong juga ya? Oh TPA jam? Oh ini sore. Masya Allah luar biasa. Semoga berkah insya Allah. Oh, insya Allah. Semoga nanti datang lagi ya. Siap, siap. Alhamdulillah. Selasa kaget datang lagi. Kita bagi-bagi sayur insya Allah. Ya. Iya. Mudah-mudahan berkah ya. Ya, makasih banyak kehadiran semuanya. Jaga kesehatan di bulan Rajab ini. Kalau dikuatkan Allah, latih puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid. Lewat kalau Ayyamul Bid ya. Sa'ban banyak puasa, banyak baca Quran ya. Nyambut Ramadan, syukur-syukur ada rezeki kita umroh juga di bulan Ramadan ya. Ya, baik itu saja. Ya mohon doa juga Ustadz lagi persiapan mau berangkat umroh insyaallah, mohon doanya juga tanggal 21 22 ya, mudah-mudahan diberkahi ya. Kalau nanti ada yang mau titip-titip doa aja berikan. Kalau ada yang mau dibadalkan umroh ya, juga nanti boleh ya. Biasanya ada keluarga apa orang tua mau dibadal ya. Bunda tunggu dulu, ada makanan sebentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu ada dari